Tik. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak Davin. Selamat pagi Pak Gunawan. Oke, pemirsa, hari ini kita akan membahas ya, Pak Davin ini akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang wajib bagi kalian-kalian ketahui di bidang perbankan khususnya dengan kondisi pandemik saat ini. Oke. Yang pertama Pak, ini mungkin kalau saya boleh tanya, yang pertama dengan kondisi seperti sekarang ini, kira-kira kebijaksanaan pemerintah apa yang dilakukan untuk menghadapi agar klien-klien ini tetap bisa bisnisnya berjalan lancar dan kebutuhan dalam kreditnya bisa terpenuhi gitu. Oke, jadi kalau kita ngomong secara bankwide ya Pak Gun. Jadi kalau secara bankwide ini memang dari pihak pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan kita sendiri Bank Swasta, itu kita tetap menerapkan pengambilan kredit seperti normal. Cuman kita membatasi beberapa segmen seperti perhotelan, terus kemudian ada aviasi seperti mungkin pilot, pramugari, nah ataupun hal-hal lain yang terkait yang berdampak langsung dengan COVID-19 ini. Namun dari situ kita ada suatu kebijakan lainnya. Karena pemerintah itu tetap menjalankan perekonomian seperti biasa, jadi tetap berjalan, tidak ada perubahan sama sekali. Maka itu kan ada sempat diinfokan ada WFH, ada yang WFO. Nah itu supaya tidak memutus mata rantai perekonomian. Karena kalau memang kita semua WFH, ya habis lama-lama. Ya kalau cuma sebulan, seminggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya selama ini kan sudah mulai Maret ya. Berarti sudah terhitung sekarang akhir Mei, sudah hampir 3 bulan. Nah, hampir 3 bulan yang mana prediksi dari yang saya baca di berita-berita nasional dan internasional, kemungkinan untuk COVID-19 ini berakhirnya kurang lebih di Juli ataupun bisa sampai dengan Oktober. Nah, dari pihak bank sendiri kita membatasi adanya pembiayaan yang disebut biasanya LTV. Jadi atau bank finance. Nah, gitu biasanya contoh nih, biasanya kita DP cukup 15%, 10%. Namun di era sekarang di pandemi Covid-19, bank ini jadi lebih turun untuk pembiayaan. Karena kenapa turun? Karena kita juga ada resiko. Dalam arti resiko di sini adalah resiko mengenai usaha nasabah tersebut atau dari penghasilan nasabah tersebut. Untuk karyawan sudah jadi rahasia umum bahwa untuk gaji-gaji para karyawan sendiri ada yang memang turun, ada yang dipotong 50%, ada yang dipotong 25%, bahkan ada yang hanya digaji 25%. Nah, dari situ kita membatasinya adalah dari bank finance tadi. Gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, dengan kondisi seperti ini, khususnya di Bank Niaga, bunga KPR-nya cenderung naik atau cenderung turun? Nah, jadi saat ini kita dari bulan Januari kita untuk bunga KPR atau rate KPR-nya kita masih tetap, karena kita juga semua ini bercondong kepada BI rate. Nah, jadi mulai Desember 2019 sampai dengan saat ini kondisi BI rate ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Bahkan bisa kita bilang BI rate saat ini kondisinya adalah konstan, tetap di angka 5,15%. Nah, untuk BI rate-nya, sehingga kami pun sangat menyambut untuk niat pemerintah dalam arti untuk supaya perekonomian ini jalan seperti biasa, sehingga bunga yang kami berikan kepada masyarakat itu pun tidak ada perubahan. Jadi mulai dari Januari sampai dengan hari ini bunga KPR kita masih sama. Untuk secondary di 7,5% fix 3 tahun, untuk primary kita di 6,5% fix 3 tahun. Lalu untuk multiguna atau refinancing itu di 8,5 fix 3 tahun. Jadi dengan produk kita harapannya kami tetap dapat membantu sektor-sektor perekonomian yang membutuhkan support dari bank kami sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, seperti kita ketahui, kenapa sih klien itu harus ngambil di KPR di Bank Niaga gitu? Kenapa kok nggak bank-bank yang lain gitu loh? Oh iya, karena saya di sini, jadi klien harus ngambil KPR di Bank Niaga. Tapi kelebihannya gini. Jadi beberapa bank swasta maupun bank pemerintah kondisi saat ini bisa dibilang ya mau maju mau aja, tapi kondisinya ya bingung, mau mundur tapi ya kok
butuh profit juga, serba salah. Nah, dari ringkasan beberapa minggu terakhir, ada beberapa bank yang memang dia sudah stop lending. Yang paling banyak memang bank swasta. Nah, di saat seperti ini, kami sebagai bank swasta yang masuk kepada Bank Buku 4, itu kami tetap eksis dalam hal untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Jadi, untuk teman-teman atau yang akan mengajukan kredit di bank lain ataupun apa sih yang tadi ditanyakan Pak Gunawan, apa sih kelebihan di Bank Niaga? Kelebihannya yaitu apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk DP sendiri kita itu minimum 20%. Di bank lain boleh cek, itu minimum 25. Untuk KPR pertama, kalau kita di tempat kami Bank CMB Niaga, DP KPR pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kita pukul rata, DP 20. Kalau di bank lain, DP bisa KPR pertama 25, keduanya 30, ketiganya 40. Jadi kita sih kalau dari masalah untuk dari bank finance-nya kita sih masih oke, dan kita jamin untuk rate pun kita juga masih up to kita bersaing dengan pasar. Oke, terus kalau ada klien-klien ini mau KPR gitu ya, kira-kira dengan kondisi pandemi seperti ini biasanya kan sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah itu bisa langsung relaksasi kredit. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa dengan kondisi normal seperti itu? Kondisi normal untuk relaksasi kreditnya. Iya, kira-kira jangka waktunya itu apa mundur berapa lama atau bisa makan lebih cepat karena kondisinya lebih kosong atau gimana? Oke. Jadi kalau kita bahas dari tenor ya, segi tenor sendiri Bank CMB Niaga adalah bank yang bisa memberikan kredit selama maksimum 25 tahun, mengikuti usia dari calon debitur itu sendiri. Oke. Di era pandemik sekarang, banyak memang nasabah-nasabah yang terdampak usahanya atau pekerjaannya. Nah, sehingga sesuai dengan arahan dari OJK dan juga oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa untuk kredit dengan plafon atau sisa outstanding kurang lebih di 10 miliar itu bisa mengajukan namanya relaksasi atau restrukturisasi, yang mana itu kita dibagi menjadi 3. Jadi untuk restruktur itu bukan berarti seperti nasabahnya bebas bayar, bukan. Nasabah tetap bayar. Jadi yang pertama adalah nasabah kita tawarkan mau bayar bunganya saja atau mau bayar pokoknya saja. Ya, kalau memang dari kondisi dua ini tidak mengcover, memang sudah benar-benar drop, maka pilihan ketiga akan kita tawarkan, yaitu payment holiday atau tidak membayarkan bunga sama sekali selama kurun waktu 6 bulan. Kenapa kita tabnya 6 bulan? Karena sesuai dengan instruksi dari OJK dan Presiden Jokowi adalah batasnya adalah 12 bulan. Namun dikembalikan kepada bank asal. Bank asal seperti gimana? Ya, jadi kebijakan tergantung dari perbankannya masing-masing gitu ya. Oke. Begitu. Oke, untuk mempersingkat waktu lagi, yang paling penting saat ini Pak, dengan kondisi dibukanya kembali PSBB ini sudah habis berhenti, habis ini kan juga mulai ke kehidupan yang new normal, ya new normal ini pasti akan berjalan. Kira-kira menurut Pak Davin ini bakal seperti apa sih dengan kondisi KPR ini nanti akan berjalan dengan tambah kenceng, bertambah, antusias masyarakat bertambah, semakin wajib mengambil KPR atau justru akan berkurang atau gimana? Jadi kalau menurut saya pribadi Pak Gun, jadi menurut saya nanti setelah new normal ini mungkin yang akan ramai ini di sektor primary market. Oke. Ya, karena primary market di sini sudah jadi rahasia umum juga sangat memberikan kemudahan yang mana ada balance payment dan sebagainya. Ya. Nah, untuk yang secondary market kalau saya nilai ini membutuhkan waktu. Jadi waktu untuk berjalan kembali secara keuangan debitur, secara keuangan calon pembeli kan dia kan harus mulai start awal lagi. Yes. Nah, itu kurang lebih akan berlangsung seperti biasa normally itu di 3 bulan ke depan. Contoh, misal dengan adanya PSBB ini sudah berhenti, ya harapan kita sih memang untuk COVID-nya bisa kita redam dan sudah ada untuk imunisasinya. Tapi ketika memang masih berjalan tapi PSBB stop, nah kemungkinan seperti yang saya sampaikan di awal, hal ini akan terrealisasi dalam arti semuanya clear, ini running as well, ini di bulan Oktober. Jadi ketika Oktober dan di situ galaunya juga Oktober akhir tahun, yang mana
ketika akhir tahun KPR itu rata-rata turun kan untuk akhir tahun, karena untuk beberapa pengusaha atau perusahaan sudah mulai pembukuan dan sebagainya, yang mana baru lancar di awal tahun. Oke. Tuh, seperti itu Pak. Jadi memang kalau untuk dari segi kapan siapnya apa di new normal ini, kami sih sebagai bank swasta di jajaran Bank Buku 4 ini kita optimis kita akan support dalam arti dari segi rate ataupun dari segi bank finance-nya. Oke. Baik, demikian. Terima kasih juga untuk Pak Davin. Kita akan mungkin ada session-session berikutnya nanti. Ditunggu-tunggu untuk video kita yang nextnya. Terima kasih Pak Davin. Ya, terima kasih. Yuk.